Shalom, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kemurahannya kita bisa beribadah pada hari ini. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengarlah firman Tuhan. Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita mau menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan pujian dan mengatakan, ku nyanyi haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Selain kita katakan, Bapakku datang, ku mau menyembahmu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan
bersyukur Bapa, kami mau datang menyembah Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan berkati kami, Tuhan tolong setiap anggota jemaat Tuhan yang beribadah pada hari ini, Tuhan tolong kami semua. Biarlah kami memakai waktu ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ibadah ini semuanya dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita masih terus memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian kita dari nyanyian kemenangan iman yang terdapat pada nomor 139, Kirim Cahyamu. Kita menyanyi sampai bait yang kedua. Berkumandang zona dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa mengenang, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kita dengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantu-bantu berikan jalan ajamu, kirimlah, kirimlah. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Sekarang kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil Ibrani 5 ayat 11 sampai yang ke-14. Nanti saya ayat yang ke-11, Singer ayat yang ke-12 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan, kita sambut pujian kita lagi. Kita punya pujian yang mengatakan kami terima. Kita punya pujian ini dengan bertepuk tangan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, pengangkat pujian bagimu. Kami baik untuk Tuhan, kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota
diri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Tuhan, tiba saatnya kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Fran Yusuf MTH. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian yang mengatakan dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Katakan dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Setelah kita katakan firman-Mu berkata Kau besertaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kuatkan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, pada hari ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengar kebenaran ini. Kiranya Roh Kudus memberi kami kemampuan, hikmat, akal budi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini.
Kiranya roh yang telah mengilhamkan firman itu kepada manusia memampukan kami untuk mengimaninya, dan bukan hanya menjadi pendengar yang setia, tetapi di dalam melakukannya kami setia juga. Segala bentuk gangguan yang ingin mengalihkan perhatian kami di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita untuk minggu terakhir di bulan misi ini adalah gereja yang bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai 14 kita sudah membacakan. Di sana bercerita tentang sebuah perumpamaan kalau masih mengkonsumsi susu, artinya belum dewasa, tetapi makanan-makanan keras itu merupakan apa yang dikonsumsi oleh orang-orang dewasa. Artinya Bapak Ibu Saudara, secara rohani orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan dapat membedakan yang mana yang baik, yang mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang mana yang tidak. Tetapi Bapak Ibu, jika kita berbicara mengenai bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, maka kita harus memahami dengan benar pertumbuhan dan kedewasaan di dalam Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Karena Bapak Ibu Saudara, jika kita berbicara mengenai bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, tetapi yang menjadi perhatian kita dan fokus kita adalah hal-hal yang sifatnya jasmania atau batinia, kita keliru dalam hal ini. Nah Bapak Ibu yang saya kasihi, berbicara mengenai bertumbuh secara rohani, dewasa di dalam Tuhan, bukan berbicara mengenai jumlah anggotanya, bukan juga berbicara mengenai fasilitas-fasilitas mewah yang dimiliki oleh gereja, bukan juga mengenai program-program hebat yang telah dirancang oleh gereja, bukan juga mengenai jumlah dana yang begitu banyak harus dikelola oleh gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau hal-hal batiniah ini saja kita perhatikan dan kita perbaiki, bahkan kita tingkatkan, mengapa tidak dengan hal-hal yang sifatnya rohani? Mengapa tidak dengan sifat-sifat rohani harus kita tingkatkan, harus kita perbaiki juga. Nah Bapak Ibu, salah satu strategi iblis untuk menyesatkan orang-orang percaya di dalam gereja, dan ini lumayan efektif strateginya adalah menyelewengkan arti dari kedewasaan di dalam Tuhan itu. Nah, artinya begini Bapak Ibu Saudara, iblis senang jika gereja memiliki pandangan bahwa memiliki pandangan yang dangkal mengenai kedewasaan. Iblis senang jika orang percaya memiliki pemahaman bahwa ukuran pertumbuhan dan kedewasaan itu adalah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, rajin beribadah, rajin bersaat teduh, rajin membaca firman Tuhan, rajin pelayanan dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah makna yang sangat dangkal dari kedewasaan. Mengapa saya katakan seperti itu? Kalau kita mau melihat, ada kelompok manusia di dunia ini yang pernah melakukan hal-hal yang saya sebutkan itu dengan sangat baik, bahkan hampir sempurna Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat kelompok Farisi dan ahli Taurat. Mereka adalah orang-orang yang dalam melakukan ibadat, dalam melakukan pelayanan, dalam berdoa, dalam membaca kitab Taurat, mereka hampir bahkan dikatakan nyaris sempurna di dalam melakukannya. Sangat disiplin, sangat teliti, sangat konsekuen melakukannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka hanya mendapat gelar orang-orang munafik. Nah, jadi Bapak Ibu jelas sekali bahwa rajin membaca firman Tuhan, rajin melayani dan sebagainya bukanlah ukuran kedewasaan. Tetapi bukan berarti hal-hal ini tidak penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat penting, tetapi bukan menjadi ukuran kedewasaan. Bapak Ibu, pada hari ini kita akan melihat kedewasaan rohani seperti apa.
atau standar dari kedewasaan rohani itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan firman Tuhan yang akan saya bagikan buat kita semua pada hari ini, mari kita melihat orang yang dewasa di dalam Tuhan itu standar kehidupannya jelas. Yang pertama adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan memiliki prioritas hidup untuk menyenangkan Allah. Dan ini tujuan utama. Nah, perbedaan yang paling mencolok antara orang yang dewasa di dalam Tuhan dan yang tidak dewasa di dalam Tuhan terletak pada prioritas hidup. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, prioritas hidupnya jelas, menyenangkan hati Allah Sang Penciptanya. Tetapi terbalik dengan orang yang belum dewasa di dalam Tuhan. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang menyenangkan diri sendiri. Mereka lebih fokus kepada hal-hal yang membanggakan diri sendiri. Dan itu bukanlah tujuan Tuhan bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita melihat bagaimana tujuan hidup kita ini bisa digunakan untuk menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, mengapa tujuan utama hidup kita adalah menyenangkan Tuhan? Karena itulah tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kesenangan Tuhan. Nah, bagaimana cara kita di dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan? Orang yang dewasa di dalam Kristus akan menyenangkan Allah dengan cara mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Dan saya pikir Bapak Ibu Saudara, ini kerinduan terbesar Allah bagi manusia untuk mengasihi Dia di atas segalanya. Lalu yang lain, mempercayai Allah sepenuhnya, ya. Percaya kepada Allah di dalam segala hal. Mentaati Allah sepenuh hati, tidak setengah-setengah hati. Lalu bersyukur kepada Allah terus-menerus di dalam segala keadaan. Hal ini yang membuat Allah senang dengan kita. Lalu Allah juga senang ketika saya dan Bapak Ibu Saudara menggunakan seluruh kemampuan terbaik kita untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Orang yang dewasa di dalam Tuhan adalah orang yang prioritas hidupnya menyenangkan Allah. Lalu yang kedua, orang yang dewasa di dalam Tuhan hidupnya dijalani berdasarkan iman. Iman ini dasar utama dari kehidupan. Kalau yang pertama tadi adalah tujuan utama, dan sekarang yang kedua adalah dasar utama dari kehidupan kita. Orang percaya di muka bumi ini dibedakan oleh dua hal, Bapak Ibu Saudara, yaitu iman dan perasaan. Ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupannya berdasarkan perasaan. Tetapi ada orang yang percaya kepada Tuhan menjalani kehidupannya berdasarkan iman. Orang yang dewasa dalam Tuhan menjalani hidup berdasarkan iman. Tetapi orang yang belum dewasa menjalani kehidupannya berdasarkan perasaannya saja, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kedua orang ini diperhadapkan dengan situasi yang sama, kondisi yang sama, tekanan yang sama, bahaya yang sama, kesulitan dan penderitaan yang sama, tetapi akhirnya akan memunculkan hasil yang sangat berbeda. Orang yang hidupnya dijalani berdasarkan perasaan akan membawa orang itu kepada kerohanian yang semakin memburuk. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Karena orang yang hidup berdasarkan perasaan mudah kecewa, mudah putus asa, mudah patah semangat, mudah menjadi lemah, dan akhirnya pesimis. Ya. Ketika berdoa kepada Tuhan berkali-kali untuk satu hal, Allah tidak mengubah keadaan. Orang yang hidup berdasarkan perasaan akan mengklaim Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Buktinya Tuhan gak bisa mengubah keadaan kita dan kita sudah berdoa. Nah, ini berbahaya sekali, Bapak Ibu Saudara. Tetapi terbalik dengan orang yang menjalani hidup berdasarkan iman. Mereka memiliki pengharapan, mereka tetap ada sukacita, ada semangat, tetap optimis, dan selalu memiliki perasaan yang positif.
Ketika berdoa untuk satu bagian, sampai waktunya Tuhan belum menyatakan hal-hal yang berbeda, orang yang menjalani hidup berdasarkan iman akan terus percaya bahwa Tuhan baik, segala pengaturan Tuhan indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita harus meletakkan apa yang kita ketahui dan imani di depan apa yang akan kita rasakan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, perasaan kita harus dituntun oleh apa yang kita ketahui dan apa yang kita imani tentang Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu Allah itu maha kasih, setia, maka imanilah itu. Apapun keadaan kita, percaya Tuhan tetap mengasihi kita, percaya Tuhan tetap setia menyertai kita. Yang ketiga Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang dewasa di dalam Tuhan akan hidup di dalam kasih. Kasih ini merupakan perintah utama, ya. Nah, Bapak Ibu kalau berbicara mengenai kasih, kita udah sering kali mendengar pengajaran tentang kasih. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa mengasihi ini bukan perbuatan pilihan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Bukan sebuah pilihan, tetapi perbuatan wajib yang harus menjadi bagian hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nggak boleh memilih-milih, saya mau mengasihi atau tidak. Tapi Bapak Ibu Saudara kita wajib mengasihi. Orang yang dewasa dalam Tuhan akan memprioritaskan hukum pertama dan utama ini dalam kehidupannya. Nah, perbuatan kasih ini Bapak Ibu Saudara adalah bentuk kepedulian kita terhadap sesama kita. Nah, kepedulian ini sendiri meliputi peduli terhadap penderitaan orang lain, kita peduli terhadap kebutuhan orang lain, dan yang terakhir kita peduli terhadap keselamatan orang lain. Memang mengasihi Bapak Ibu Saudara tidaklah mudah untuk dipraktekkan. Walaupun mudah dan sangat gampang untuk dibicarakan bahkan diajarkan, tetapi di dalam mempraktekannya ini sulit sekali. Kita akui ini sulit sekali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, keadaan sulit tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Allah ini. Nah, bagaimana orang yang dewasa dalam Tuhan yang hidup di dalam kasih, hidup di dalam kasih menjalani hidup mereka? Orang yang hidup di dalam kasih akan selalu berbuat baik kepada siapa saja. Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara harus mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Berbuat baik kepada siapa saja Bapak Ibu Saudara. Bahkan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Harus berbuat baik. Enggak boleh, firman Tuhan melarang kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Maka harus berbuat baik kepada siapa saja. Orang yang hidup di dalam kasih juga akan menerima sesamanya apa adanya. Ya. Contohnya pasangan suami istri. Bapak Ibu Saudara, kekurangan dari suami harus diterima oleh istri. Istri juga demikian sebaliknya, harus menerima kekurangan pasangannya. Ada hal-hal yang tidak benar dilakukan, harus diterima, harus dimaafkan. Dan itulah pengorbanan kita Bapak Ibu Saudara. Yang berikut, orang yang hidup di dalam kasih, perkataannya penuh dengan kasih. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, selama ini perkataan Bapak Ibu Saudara, perkataan kita seperti apa? Apakah perkataan kita selalu membangun? Apakah selalu memberkati? Apakah perkataan kita positif? Atau sebaliknya, menjatuhkan, menyakitkan, melukai, ya, menghina, merendahkan. Bapak Ibu Saudara, saya mau ingatkan, pada saatnya nanti setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Di dalam Matius pasal 12 ayat 3 bagian 36 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam mengucapkan kata-kata, pilihlah bahasa kata-kata yang sopan, yang membangun, dan yang memotivasi.
Orang yang hidup di dalam kasih juga suka mengampuni. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kita bagian ini. Supaya kita selalu mengampuni, memaafkan orang. Berapa kali Bapak Ibu Saudara, nggak ada batas waktu, nggak ada batasan. Nah, yang terakhir, orang yang dewasa di dalam Tuhan akan hidup untuk misi Allah. Misi ini tugas utama. Banyak orang mengatakan bahwa penginjilan ini tugas orang-orang tertentu, Bapak Ibu. Banyak orang mengatakan penginjilan itu sebuah karunia. Jadi orang-orang khusus saja yang menginjili. Jadi orang-orang yang punya karunia saja yang boleh menginjili. Nah, kita yang lain gak punya karunia, hanya mendukung di dalam doa dan dana. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, jika kita masih memiliki pemahaman seperti ini, maka kita sedang dalam penyesatan iblis. Ya. Menginjili itu gak perlu karunia. Menginjili itu bukan sebuah karunia khusus, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, penginjilan adalah tugas semua orang. Semua orang yang percaya kepada Tuhan wajib untuk memberitakan Injil. Nah, orang yang dewasa di dalam Tuhan akan menjadikan misi Allah sebagai misinya juga. Ya. Allah pada dasarnya ingin semua orang percaya terlibat dan bergabung dalam misinya, memberitakan Injil di dalam dunia ini. Nah, ini merupakan tugas semua orang percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun ini tugas semua orang percaya, ada bagian yang harus saya dan Bapak Ibu kerjakan secara pribadi, bukan secara kelompok. Misi yang Yesus kerjakan di dunia ini harus kita lanjutkan sebagai tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ketika setiap orang bergabung dalam terlibat dalam misi Allah, maka kita telah hidup untuk memuliakan Allah. Mengapa misi ini begitu penting Bapak Ibu Saudara? Mengapa penginjilan ini begitu penting? Mengapa memberitakan kabar baik ini begitu penting? Karena misi kita adalah kelanjutan dari misi Yesus Kristus di dunia ini. Misi kita adalah hak istimewa yang mengagumkan. Dipakai oleh Allah merupakan kehormatan yang luar biasa. Menuntun orang pada keselamatan adalah hal terbesar yang saya dan Bapak Ibu Saudara kerjakan bagi mereka. Misi kita memiliki makna yang kekal. Misi kita juga menjadikan hidup kita bermakna di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, misi ini tentu berkaitan dengan jadwal Allah untuk mengakhiri sejarah umat manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari tangkap setiap kesempatan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Ada yang harus kita lakukan secara kelompok, tetapi ada bagian kita sendiri-sendiri dalam melakukan bagian ini. Nah, bertumbuh dewasa di dalam Tuhan adalah proses terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk hidup menyenangkan Allah. Kedewasaan rohani pada akhirnya melahirkan karakter yang serupa dengan Kristus. Dan proses ini akan berlanjut seumur hidup dan hanya akan selesai ketika Juru Selamat itu datang untuk yang kedua kalinya melantik kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu buat kami hari ini, mengingatkan kami kembali bahwa sangat penting dan kerinduan Allah agar kami semua mencapai kedewasaan di dalam Kristus. Dan tentu kami sadari proses untuk menjadi dewasa ini akan terus berlanjut sampai seumur hidup. Ajar kami untuk mengikuti setiap prosesnya, berusaha, ada komitmen yang kuat, mau bertumbuh di dalam Tuhan, mau dewasa di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kami benar-benar memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan tujuan Allah dalam kehidupan kami dapat tercapai. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada hari ini. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian dari nyanyian kemenangan iman yang terdapat pada nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia. Kita menyanyi sampai line yang kedua.
sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat ini akan disampaikan oleh Bapak Petrus Antono Wijaya. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Di sini ada beberapa nama anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran dan anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun pernikahan. Anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran di sini ada 20 orang. Yang pertama Lili M. Leku, Apollos Lalung, Albert Sintoro, Billy Andris Daud, Larissa Sania, Agnes Agung, Levris, Laan Samuel, Lionel Henry Christian, Yosua Kristio, Bulan Allah SPD, Karel, Marsawati, Mince Anggraini, Rusmiati, Rosmina Rining, Kristiansia, Philip Limawan Harrison, Ferdi. Selamat ulang tahun kelahiran Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Dan ada anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan, ada 2 keluarga. Yang pertama Bapak Emri T. Efrata dan Ibu Wulan Allah. Dan yang kedua Bapak Ebtu Jeffrey Apuk dan Ibu Yuli Roswati. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat pertolongan dan kebaikan Tuhan. Di dalam minggu sepekan yang kami lalui dalam pekerjaan, studi, sosial, keluarga, bahkan segala hal-hal yang Tuhan percayakan, segala hal-hal yang Tuhan izinkan, yakin percaya penyertaan Tuhan senantiasa nyata bagi kehidupan kami. Karena terbukti dari sampai pada hari ini, bahkan pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersekutu, kami bisa datang kepada Tuhan, itu semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami, dan terlebih dahulu Tuhan, kami mau mengoreksi diri kami di hadapan Tuhan. Mungkin ada tutur kata sikap kehidupan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami, suci kuduskan kehidupan kami sehingga kehidupan kami layak di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap doa yang kami panjatkan, Tuhan mendengar sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan 20 anggota jemaat yang ulang tahun kelahiran. Engkau memberkati setiap pergumulan yang mereka gumuli. Apapun yang menjadi tantangan setiap kehidupan mereka, Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan meneguhkan iman percaya mereka, karena Tuhan telah menambahkan 1 tahun usia bagi kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan. Tuhan juga akan memberkati bahtera rumah tangga ini Tuhan. Segala apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang akan menolong mereka. Tuhan yang akan senantiasa memberi damai sejahtera, kekuatan dan iman percaya yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk utusan misi dan subsidi dari Gereja Kemah Injil Jemaat Siloam Tarakan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Yeremia. Kami berdoa untuk Bapak Wangyu, Pendeta Trivena, Vikaris Berlim, Pendeta Jody Masdiawan, Evangelis Yorim, Evangelis Ishak, Gupitur, dan Luakin. Dimanapun mereka melayani Tuhan dalam utusan misi, yakin percaya bila melalui mereka, Tuhan pakai mereka secara luar biasa, menjadi alat-Mu, sehingga Injil Kerajaan Allah dapat disampaikan kepada orang-orang yang mereka jumpai, bahkan kepada orang-orang yang belum pernah mendengar Injil Kerajaan Allah, sehingga dibukakan hati mereka, sehingga mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami ya Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh. Kami menyerahkan untuk Bapak Billy Joni, Elvina Ajang, Ropina, Daniel Yesaya, Yoli Sutopo, Iden Usat, Mesri Tinus, Maria Mambo, Ergunawan Sasmito, Yoses Ismunaji, Minaria Abum, Erni Pawa. Setiap kelemahan mereka yakin percaya kuasa Tuhan akan nyata bagi mereka. Pengharapan dan kekuatan yang datang daripada Allah, bila itu menjadi bagian bagi kehidupan mereka. Pemulihan dan kesembuhan yang sempurnalah yang datang daripada Kristus Yesus
yang akan Tuhan nyatakan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19, yang pada saat hari ini dalam isoman, baik yang di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Elin Matingvan, Yosua Evata, Agus Berias, Noel, Sasa, Mary Markus, Jerry Antoni, Eliza Maverick, Ethan Makhenji. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Engkau Jehovah Rafa, Allah penyembuh, tabib dari segala tabib yang memberi kesembuhan dan pemulihan pada saat mereka isoman. Baik mereka meminum obat-obatan, peristirahatan, bahkan pola kehidupan mereka, Tuhan memberkati, sehingga pemulihan dan kesembuhan yang sempurnalah yang datang daripada Kristus Yesus menjadi bagian bagi anak-anak-Mu yang menaruh pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pekerja yang dalam menyampaikan kabar baik kepada suku-suku Banjar, Tidung, Berau, Banuak, Bulungan, Pasir, Bajau, dan Bakumpai, hanya di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, yang memakai setiap pribadi lepas pribadi dalam menyampaikan setiap kabar baik kepada suku-suku yang belum mengenal akan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pelayanan dan program dalam jemaat Siloam. Kami menyerahkan untuk pelayanan gembala dan asisten, BPJ dan pengurus kategorial, bahkan pengurus kelompok doa. Bila semakin hari semakin bersinergi di dalam Tuhan, sehingga kemajuan demi kemajuan terjadi. Jemaat Tuhan dapat bertumbuh, bertambah, bahkan berdampak dimanapun mereka berada. Dan segala sesuatu yang dikerjakan itu mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk pembangunan gedung Siloam yang sudah berjalan dengan baik dan dapat difungsikan dengan baik. Dan kami bergumul untuk dana yang dibutuhkan, yakin percaya Tuhan akan sediakan, baik melalui jemaat-Mu, bahkan sponsor-sponsor yang Tuhan gerakkan untuk membantu dana pembangunan gedung Siloam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persembahan yang sudah diberikan, bahkan yang sudah dikumpulkan tiap-tiap keluarga. Engkau memberkati sehingga bila melalui persembahan ini, pekerjaan Allah dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan menjawab dan memberkati hanya di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah kita. Oleh sebab itu saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan menaikkan pujian Yesus Kau Kebenaran. Nanti doa berkat akan dibawa oleh Pendeta Fran Yusuf MTH.
Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Atas anugerah-Mu dan kebaikan-Mu, ibadah kami boleh berlangsung dengan baik dari awal hingga selesai. Kiranya seluruh jemaat Tuhan yang boleh menyaksikan dan mengikuti ibadah ini diberkati di dalam kehidupan, dikuatkan serta diteguhkan, dan terlebih dari semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai hari Maranatha, ketika Yesus Kristus datang untuk yang kedua kalinya melantik kita saleh-salehnya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal itu. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Saat teduh selesai, jemaat Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Saya ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.